Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kali ini saya hadir sebagai host Gen Miranda TV dan akan membahas tentang pertemuan Ramos Horta kepada Rosario de Marsal dan pertemuan seorang Ramos Horta dengan Eurico Guterres. Kenapa pertemuan ini harus terjadi? Kata pemerintahan Timor Leste menginginkan rekonsiliasi pro integrasi dan Timor Leste. Kenapa pemerintahan Timor Leste menginginkan rekonsiliasi? Padahal pro integrasi Indonesia tidak menginginkan rekonsiliasi itu ada. Dan apa arti rekonsiliasi? Rekonsiliasi memiliki beberapa arti, yaitu proses percocokan data transaksi keuangan yang diproses menggunakan beberapa sistem atau substance yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan dasar pengelolaan akuntansi keuangan, fiskal, dan perpajakan. Proses penyelesaian perbedaan atau konflik dengan cara anti kekerasan. Rekonsiliasi merupakan salah satu langkah dalam manajemen konflik untuk menyelesaikan perselisihan yang berlangsung. Prinsip rekonsiliasi adalah membangun kepercayaan kembali dan penerimaan dari kelompok lain. Proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Rekonsiliasi juga dapat diartikan sebagai rekonsiliasi fiskal, yaitu proses penyesuaian antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal. Rekonsiliasi barang, yaitu percocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan barang milik daerah. Tapi pertemuan antara Ramos Horta, Hercules, dan Eurico Guterres bukan rekonsiliasi biasa. Karena itu adalah perintah dari orang nomor 1 di Indonesia. Rekonsiliasi diadakan karena Timor Leste akan menjadi bagian dari Indonesia, bukan lagi provinsi, tapi sebagai negara bagian Indonesia. Timor Leste tetap akan merdeka seperti saat ini, tapi Timor Leste akan menjadi sebuah negara yang tidak ada presidennya dan tidak ada perdana menterinya. Itu dilakukan atau yang dilakukan Ramos Horta mendekati pemimpin pro integrasi yang berada di Indonesia, yaitu Hercules dan
Eurico Guterres. Rekonsiliasi diadakan karena pemerintahan Timor Leste sudah tidak mampu lagi berdiri di atas kaki sendiri. Karena akan ada namanya negara bagian. Negara bagian ini seperti yang sudah berada di Amerika Serikat, yaitu negara bagian Alaska dan negara bagian Hawaii. Hanya satu presiden. Negara bagian itu tidak punya presiden dan perdana menteri, yaitu yang ada hanyalah seorang gubernur. Dan Timor Leste akan menjadi negara bagian dan gubernurnya adalah salah satu pimpinan di daerah tersebut, yaitu Timor Leste. Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT hadir pula Panglima Pro Integrasi Timor Timur Eurico Guterres. Usai pertemuan, Eurico Guterres menjelaskan kepada seluruh masyarakat ex-Timor Timur melalui WA grupnya. Berikut kutipannya. Eurico Guterres tidak mau sakiti hati pro-otonomi. Eurico Guterres tidak mau menyakiti hati pro-integrasi. Eurico Guterres tidak mau menyakiti hati ex-Timor Timur yang berada di wilayah Indonesia. Sehingga Eurico Guterres sangat menghormati ex-Timor Timur sampai dia sampaikan kepada grup WA terbuka di seluruh Indonesia melalui pesan-pesan berikut ini. Selamat siang untuk ex-pejuang Timor Timur di mana saja berada. Hari Minggu dan sebagai berikut, karena diundang oleh pemerintah Provinsi NTT untuk hadir dalam acara jamuan makan malam bersama pemerintah Provinsi NTT dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta bersama rombongan di rumah jabatan Gubernur NTT. Dan Eurico Guterres sampaikan, bukan Ramos Horta yang mengundang seorang Eurico Guterres, tapi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT yang mengundang. Ini disampaikan kepada semua warga ex Timor Timur melalui WA Group di seluruh Indonesia. Ramos Horta bersama rombongan di rumah jabatan Gubernur NTT, maka saya termasuk yang diundang hadir sebagai pribadi, belum atau tidak mewakili siapa-siapa dalam acara tersebut. Dan kebetulan saya duduk satu meja dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta, Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT. Dalam kesempatan itu, Presiden Timor Leste José Ramos Horta menyampaikan beberapa hal positif, termasuk ingin mengundang saya untuk hadir di Dili, Timor Leste. Saya jawab terima kasih atas penyampaian positif dan undangan dari Presiden Timor Leste. Akan kami bicarakan dengan baik internal warga ex Timor Timur pro integrasi di Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh organisasi UNTAS, dan akan kami memberi jawaban atas hal ini. Undangan Gubernur NTT kepada seorang Eurico Guterres
sebenarnya beliau tidak mau menghadiri undangan itu. Walaupun beliau hadir, dia tidak mewakili warga ex Timor Timur. Itulah dalam penyampaian di WA grup seluruh Indonesia. Dan rekonsiliasi ini adalah bagaimana Timor Leste menjadi negara bagian Indonesia yang sekarang berada di Amerika Serikat, yaitu Hawaii dan Alaska. Hawaii dan Alaska adalah negara bagian, bukan provinsi, tapi negara bagian. Negara bagian ini akan tidak memiliki seorang presiden dan tidak akan memiliki seorang perdana menteri, tapi hanya gubernur. Dan ini adalah contoh-contoh negara bagian yang berada di Amerika Serikat. Dua negara bagian Amerika Serikat yang terpisah dari daratan utamanya adalah Alaska dan Hawaii. Alaska terletak di ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada dan sebelah timur dan Rusia. Di sebelah barat, Alaska merupakan negara bagian terbesar di Amerika Serikat dengan luas tanah sekitar 50.000 juta kilometer. Sedangkan Hawaii terletak di tengah Samudra Pasifik sekitar 2 juta kilometer persegi. Sebelah barat San Francisco, Hawaii merupakan negara bagian pulau terbesar di dunia, terdiri dari 137 pulau vulkanik. Alaska bergabung dengan Amerika Serikat pada 3 Januari tahun 1959 sebagai negara bagian ke-9 atau sebagai negara bagian ke-49. Hawaii bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1898 setelah sebelumnya Amerika Serikat berhasil menggulingkan Ratu Liliuokalani. Jadi pertemuan antara Ramos Horta, Hercules, dan Enrique Guterres itu bukanlah rekonsiliasi biasa, tapi pemimpin-pemimpin Timor Leste, pejabat-pejabat Timor Leste sudah tidak mampu lagi memajukan negaranya, sehingga Timor Leste tetap akan merdeka tapi tidak punya presiden, karena Timor Leste akan menjadi negara bagian Indonesia, dan Indonesia lah akan punya negara bagian, yaitu Timor Leste, dan di sana Timor Leste akan memiliki seorang gubernur. Inilah yang disampaikan oleh Ramos Horta kepada Hercules dan Enrique Guterres. Ramos Horta mengundang Hercules sampai di Timor Leste. Ramos Horta mengundang Enrique Guterres di NTT karena seorang Enrique Guterres tidak akan injak kakinya di Timor Leste, karena dia tidak mau melihat warga ex Timor Timur bersedih ketika Enrique Guterres masuk di wilayah Timor Timur. Dan saya sendiri sudah di luar Timor Leste selama lebih 20 tahun. Dan saya tidak pernah injakkan kaki ke Timor Leste. Walaupun saya akan injakkan kaki ke Timor Leste, tapi waktu dan bulan saya tidak mengetahuinya. Maka itu Timor Leste akan menjadi negara bagian Indonesia satu-satunya dan tidak akan memiliki presiden, dan pasukan FDTL
akan bergabung dengan TNI dan mereka tetap akan bertugas di wilayah Timor Leste karena memiliki negara bagian Timor Leste, dan Timor Leste akan menjadi negara bagian Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0